Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang channel Jas Merah, ruang di mana sejarah diceritakan kembali. Berawal dari kawasan Asia Pasifik, di mana Perang Dunia II berkecamuk, yang berimbas pada duka nestapa mandor berdarah Kalimantan Barat. Pangkalan armada laut Amerika Serikat yang berada di Hawaii, atau lebih tepatnya disebut dengan Pearl Harbor, tanggal 7 Desember 1941, Angkatan Laut Jepang dengan bala tentara Dai Nippon atau Taikoku menyerang Pearl Harbor, mengakibatkan Angkatan Laut Amerika Serikat mengalami kerugian yang luar biasa, seperti kapal perang sebanyak 20 unit rusak total, serta 188 pesawat tempur rusak berat, hingga menewaskan sedikitnya 2043 korban jiwa di pihak Amerika Serikat. Sementara dari pihak bala tentara Dai Nippon Jepang atau Keigun Teikoku, penerbangnya hanya kehilangan 55 pesawat tempur pembomnya. Selama Perang Dunia Kedua berkecamuk di Asia Pasifik, yang semula Amerika bersikap netral berubah menjadi sigap serta menyatakan perang terhadap Jepang. Dalam waktu relatif singkat, bala tentara Dai Nippon berhasil menguasai kawasan Asia Timur dengan tujuan membangun negara Asia Timur Raya di bawah kekuasaan Kekaisaran Jepang, termasuk Asia Tenggara sudah dalam genggaman belenggu penjajahan di bawah Kekaisaran Jepang. Tidak luput Indonesia masuk dalam cengkraman kekuasaan bala tentara Dai Nippon. Keberhasilan tentara Jepang menguasai wilayah di Indonesia yang relatif singkat membuat kekuasaan Belanda yang ada di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Bala tentara Dai Nippon dengan pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura berhasil menduduki sebagian wilayah Indonesia, bermula dengan wilayah Kalimantan Barat, tepatnya Pontianak, serta daerah sekitarnya. Ketika bala tentara Dai Nippon mulai berkuasa, khususnya di pusat kota Pontianak, Jepang mengeluarkan kalimat yang berbahasa Jepang, Daito Nensho Teino Heika, yang artinya semua wilayah di bawah langit ini adalah milik Kekaisaran Jepang. Yang saat itu kaisar yang bertahta bernama Kaisar Hirohito. Melalui bala tentara Jepang dari angkatan daratnya yang disebut juga dengan Reikugun Sensei, atau angkatan daratnya dengan ciri khas simbol atau lambang bintang di lengan kanannya, secara resmi mengumumkan bahwa Kalimantan Barat berada di bawah administrasi atau kekuasaan Kekaisaran Jepang. Selama masa pendudukan Jepang di kota Pontianak melalui angkatan darat atau Reikugun Sensei, wilayah Kalimantan Barat masih kondusif serta aman. Dikarenakan Reikugun Sensei ini bertugas mengamankan wilayah yang didudukinya. Namun naas, pada tanggal 21 Juli 1942 kebijakan berkata lain. Dialihkannya pemerintahan selanjutnya Kalimantan Barat bersama Sulawesi, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, serta Indonesia Timur lainnya selanjutnya diserahkan kepada Keigun Teikoku atau Angkatan Laut Dai Nippon Jepang, yang dikenal dengan ciri lambang simbol jangkar di lengan kanannya, terkenal dengan kekejamannya serta kebemisannya. Berpindahnya kekuasaan yang semula dari Angkatan Darat diserahkan kepada Angkatan Laut Jepang, maka berubah juga nasib para penduduk yang berada dalam kekuasaan penjajahan Jepang. Keigun Teikoku atau Angkatan Laut Jepang ini terkenal bengis, tidak berperi kemanusiaan, dan berbelas kasih terhadap wilayah atau daerah yang mereka duduki. Mereka dikenal selalu membuat kerusakan serta kerugian di mana mereka berkuasa serta menjajah. Kisah selanjutnya, tepatnya pada tanggal 22 Juli 1942,
tentara Jepang melalui Kaigun Taikoku atau Angkatan Laut Jepang memulai memperlihatkan keberingasannya, dimulai dari kisah mengirim sejumlah pegawai bank yang berada di kota Pontianak. Mereka digiring ke suatu tempat dengan tangan terikat ke belakang, kepala ditutup kain putih, yang mana tempat tersebut berada di pinggiran Sungai Kapuas yang saat ini bisa kita kenal dengan nama Pelabuhan Tengsenhi. Beberapa orang pegawai bank tersebut oleh tentara Jepang atau Kaigun Taikoku dibaringkan di pinggiran Sungai Kapuas dengan kepala menghadap ke arah sungai. Dalam waktu bersamaan, tentara Jepang memanggil masyarakat atau penduduk yang berada di kota Pontianak untuk berkumpul dan menyaksikan suatu pertunjukan olahraga yang mereka sebut, yang dimana kelak dari para pegawai bank tersebut tanpa rasa peri kemanusiaan dan belas kasihan dipenggal kepalanya dengan samurai untuk menciptakan shock terapi tersendiri bagi para penduduk di wilayah yang didudukinya, khususnya kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dengan demikian, terciptalah suatu kondisi di mana wilayah yang diduduki penjajahan Jepang merasa ketakutan dan segan terhadap penjajahan Jepang tersebut. Selanjutnya, aksi yang dilancarkan bala tentara Teng Nippon mengerahkan kurang lebih 9 pesawat tempur pembomnya untuk menjatuhkan bom dengan sasaran di daerah antara lain yang sekarang sudah menjadi kabupaten, yaitu Mempawah, Ngabang, Sanggau, dan Pemangkat. Dari peristiwa tersebut akan mengantarkan Kalimantan Barat kehilangan satu generasi terbaiknya kelak. Tokoh-tokoh yang bisa kita sebutkan di antaranya Dr. Rubini, Dr. Agus Jam, dan Dr. Abdurrahman Diponegoro, serta tokoh-tokoh penting lainnya termasuk masyarakat biasa yang jumlahnya tidak sedikit. Namun pada tanggal 6 dan 9 Agustus di tahun 1945, Amerika Serikat bersama pasukan sekutunya menjatuhkan bom di dua kota Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur. Pengeboman tersebut menimbulkan kelumpuhan kondisi politik serta ekonomi di negara Jepang. Namun setelah pengeboman di kedua kota tersebut di negara Jepang, ternyata tidak menghentikan gerak nafas Jepang melakukan pembantaian berikutnya, khususnya di wilayah Indonesia yaitu Kalimantan Barat. Hingga saat itu memunculkan suatu pergerakan heroik di daerah Kabupaten Meliau sekarang yang dipimpin langsung dengan nama Panglima Pangsuma dari daerah Kabupaten Meliau, Kalimantan Barat. Panglima Pangsuma memimpin perlawanan sengit bersama rakyat pedalaman mengangkat senjata melawan bala tentara Jepang dengan membawa bendera bendulang hingga berhasil menewaskan pimpinan tentara Jepang yang bernama Kaisu Nakatani, yang kemudian pemimpin tentara Jepang tersebut dibawa di daerah yang bernama Sekucing Benua Labai untuk dieksekusi dan dipenggal. Seiring perjalanan waktu Jepang menjajah di wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Berlanjut dengan cerita di Kalimantan Barat, pada abad ke-18 Masehi, daerah atau tempat yang dikenal dengan daerah Mandor, Kalimantan Barat, yang dimana Jepang memusatkan korban-korban pembantaian di Kalimantan Barat, menjadikan daerah Mandor kuburan massal dari segala etnis yang ada di Kalimantan Barat dan menjadikannya satu kuburan. Kebiadaban tentara Teng Nippon menjadikan tempat kuburan massal daripada korban-korbannya, hingga kelak Kalimantan Barat kehilangan satu generasi terbaik dan terdidiknya. Maka setiap tanggal 28 Juni setiap tahunnya, pemerintah Kalimantan Barat menghimbau dan memerintahkan agar seluruh instansi pemerintahan menurunkan bendera merah putih setengah tiang bagi instansi-instansi pemerintah di wilayah Kalimantan Barat.
dengan tujuan mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang ikut serta andil dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia di wilayah Kalimantan Barat. Daerah Mandor ini dulunya terkenal dengan sebutan Republik Lamfang yang dipelopori oleh Tiko Janggut atau dengan nama Cina Lo Teifa atau Lo Fongfa. Daerah penambangan emas yang berada di Mandor ini adalah daerah terbesar pertambangan emasnya khusus di wilayah Kalimantan Barat dan sudah ada sejak tahun 1779, di mana setelah Kesultanan Pontianak berdiri, di mana pada masa itu Mandor dikenal dengan swasembada emas atau daerah yang makmur, yang saat ini pada masa pengisian kemerdekaan daerah Mandor Kalimantan Barat dikenal menjadi nama tempat makam Mandor untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang berasal dari Kalimantan Barat khususnya. Demikian cerita sejarah yang dapat disampaikan. Salam sejarah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah agar generasi berikutnya kelak mendapat cerita kepahlawanan serta berguna motivasi bagi nusa dan bangsa negara Indonesia tercinta. Terima kasih sudah menyempatkan menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar channel ini tetap ada. Salam jari merah, jangan sekali-sekali melupakan